pada hari ini, hari keempat dari konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Hari ini agenda panel tingkat tinggi atau high level meeting yang pertama yang sudah digelar pada siang hari tadi adalah membahas keterkaitan antara kondisi iklim global dengan sektor air, energi, pangan, dan juga sistem ekologi yang dihadiri langsung oleh Presiden World Water Council Loic Fuchong. Kemudian di agenda kedua pada sore hari tadi, ini sudah membahas soal menjaga keberlangsungan air dari segi ekonomi atau bisnis. Baik keuntungannya dan juga kerugiannya yang juga dihadiri langsung oleh Kepala Bappenas Suharto Manoarfa. Namun Safira dan juga pemirsa, kalau boleh kami jelaskan, di mana sebenarnya agenda yang dibahas pada hari ini tidak jauh-jauh dari isu-isu yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu follow up dari isu-isu utama. Tidak berubah dari yang kemarin, masih seputar 3 poin dari inisiasi Menteri sebagai hasil utama dari konferensi tingkat tinggi ini. Di mana yang pertama adalah pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim untuk mengembangkan kapasitas knowledge sharing. Kemudian yang kedua adalah Indonesia mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil lewat forum ini. Kemudian yang ketiga adalah di mana Indonesia mengusulkan adanya Hari Danau Sedunia sebagai bagian penting dalam pengelolaan air. Nah, ini menarik untuk dicermati, Safira dan juga pemirsa, di mana pada hari ini pada konferensi pers kepada awak media di ruang media pada tadi siang, juru bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawijaya memberikan lebih rinci penjelasan terkait dengan pengajuan Indonesia untuk ditetapkannya Hari Danau Sedunia. Di mana pertanyaan utamanya adalah soal tanggal berapa yang akan ditetapkan sebagai Hari Danau Sedunia, di mana Endra menjelaskan bahwa sampai saat ini masih dalam tahap diskusi dengan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk lebih detailnya, mari kita dengarkan penjelasan langsung dari Jubir Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawijaya berikut ini. Mekanismenya kita akan lewat Majelis Umum PBB. Ya, jadi kita akan bahas di situ. Kemarin Pak Menteri juga sudah appeal langsung kepada Presiden Majelis Umum PBB, ya, PGA, President of General Assembly of UN. Jadi itu beliau sendiri sangat optimis bahwa ini akan menjadi UN resolution baru. Jadi kita belum tahu tanggalnya, tapi akan dibawa ke dalam pembahasan sidang umum PBB. Nanti kan duta besar kita di UNESCO, kemudian di New York, Jenewa itu akan menyiapkan langkah-langkahnya termasuk dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Jadi saya kira itu tanggalnya kita belum pastikan, tapi dari sisi MD itu sudah jelas disebutkan importance-nya, nilai penting dari Hari Danau ini sebagai suatu inisiatif baru yang itu mengangkat pentingnya danau untuk dijadikan agenda global. Ya, Safira dan juga pemirsa, hari ini pun menjadi hari terakhir dari konferensi tingkat tinggi atau high level meeting dari World Water Forum ke-10 di Bali. Namun, Safira dan juga pemirsa, tidak selesai pada hari ini saja. Rangkaian side events dari World Water Forum ke-10 masih akan terus berlanjut hingga esok hari dan juga lusa, di mana mulai dari Karnaval Water Vaganza, sebuah penampilan hiburan dari artis musisi lokal dan juga nasional yang berlokasi di Tsunami Shelter Plaza Kuta yang memang sudah dimulai selama sepekan terakhir dan akan dilanjutkan hingga tanggal 25 Mei mendatang. Kemudian seluruh rangkaian acara ini akan resmi ditutup pada esok hari, begitu terutama dalam konteks konferensi tingkat tinggi, dan akan ditutup dalam bentuk closing ceremony yang akan digelar pada pukul 16:40 waktu setempat di Mangapura Hall Bali International Convention Center atau BICC. Kemudian akan diakhiri lagi dengan malam budaya atau cultural night pada pukul 18:40 waktu setempat di Taman Begawan Nusa Dua Bali. Demikian kabar yang bisa kami sampaikan. Kami akan terus memberikan informasi terbaru dari World Water Forum ke-10 secara langsung dari Bali untuk Anda.